Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mustaniroh SSY MSI selaku dosen pengampuh mata kuliah ilmu kalam. Tak lupa teman-teman kelas 1 ekonomi syariah Aceh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izinkan saya David Noviando Ramadan selaku moderator yang akan memandu jalannya perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu kalam akan menjelaskan beberapa materi tentang aliran Maturidiyah. Adapun materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari ini mencangkup, yaitu yang pertama ada pengertian aliran Maturidiyah, dan yang kedua ada latar belakang aliran Maturidiyah, yang ketiga ada doktrin Maturidiyah, yang keempat ada perkembangan Maturidiyah, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama yaitu ada Anissa Alia Sahirah dengan NIM 2141 10201022. Dan yang kedua ada Puji Astuti dengan NIM 214110201071. Dan yang ketiga itu ada Laila Rahma Azizah dengan NIM 214110201168. Dan yang terakhir itu ada saya, itu David Noviando Ramadan dengan NIM 214110201172. Oke, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yang pastinya sangat menarik untuk kita saksikan dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada pengertian aliran Maturidiyah. Apa sih itu pengertian aliran Maturidiyah? Ya, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita pasti perlu yang namanya penjelasan. Ya, langsung saja kita akan mendengar penjelasan yang akan disampaikan oleh Mbak Laila Rahma Azizah yang akan menjelaskan materi yang pertama. Oke, untuk Mbak Laila silakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi pengertian aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdul Rahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional. Baik,
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Laila Rahma Aziza yang telah memaparkan materi yang pertama tentang pengertian aliran Maturidiyah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang latar belakang aliran Maturidiyah. Materi yang kedua ini pastinya sangat penting di matkul ilmu kalam. Langsung saja untuk Mbak Anissa Aliyah Sahira untuk memaparkan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang latar belakang aliran Maturidiyah. Latar belakang aliran Maturidiyah. Latar belakang lahirnya aliran Maturidiyah ini lahir di Samarkand pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Ia sebagai penganut Abu Hanifah, sehingga teologinya memiliki banyak persamaan dengan paham-paham karangan yang disusun oleh Abu Hanifah. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ada karangan-karangan yang disusun oleh Al-Maturidi, yaitu Risalah fil Aqaid dan Syarh al-Fiqh al-Akbar. Menurut para ulama dalam bidang ilmu fikih dan menjadi tokohnya, beliau telah lama berkecimpung dalam bidang akidah serta banyak pula mengadakan tukar pendapat dan pendapat-pendapat yang dihendaknya pada masa zamannya. Dan ternyata pemikiran-pemikiran Al-Maturidi sebenarnya sama dengan Abu Hanifah dan merupakan penguraian yang lebih luas. Penghubungan antara kedua tokoh tersebut dikuatkan oleh pengakuan Al-Maturidi itu sendiri bahwa ia menerima mempelajari buku-buku Abu Hanifah dengan satu silsilah nama-nama yang dimulai dari gurunya dan seterusnya. Ada pengarangnya sendiri sampai ke pemikiran Al-Maturidi tidak lepas dari pemikiran Al-Asy'ari dan Mu'tazilah, baik Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi. Keduanya hidup semasa dan keduanya memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu membendung dan melawan aliran Mu'tazilah. Meskipun kedua aliran tersebut sering berdekatan karena kesamaan lawan, tapi perbedaan pendapat masih tetap ada. Perbedaan yang tidak begitu banyak. Terima kasih kepada Mbak Nisa yang telah menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang doktrin-doktrin Maturidiyah yang akan disampaikan oleh saya. Doktrin-doktrin Maturidiyah itu ada 9. Yang pertama yaitu ada akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. 2. Perbuatan manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa dalam kodrat Tuhan tidak sewenang-wenangnya. 4. Sifat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. 5. Itu ada melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. 6. Itu ada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsa adalah bersifat qadim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7. Perbuatan Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini. 8. Pengutusan Rasul. Al-Maturidi mengatakan bahwa akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mengetahui kewajiban-kewajiban. 9. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Itu penjelasan materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang keempat, itu tentang perkembangan aliran Maturidiyah yang akan disampaikan oleh Mbak Puji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang perkembangan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand, yaitu pertengahan abad ke-2 9 Masehi, yaitu Abu Mansur Muhammad al-Maturid. Pada masa silam, aliran ini sangat berkembang pesat di Maturid, Samarkand, sehingga pada masa itu aliran ini disebut dengan Maturidiyah Samarkand. Selain di Samarkand, aliran Maturidiyah juga berkembang di Bukhara. Jadi, dua tempat ini merupakan epicentrum terjadi pertumbuhannya pemikiran aliran Maturidiyah. Dari sisi fikih, awal munculnya aliran Maturidiyah ini yaitu bermazhab Hanafi, dan pada mazhab ini berpengaruh besar kepada aliran Maturidiyah. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang mengeluarkan banyak sekali paham tentang Islam dengan disertai pertimbangan rasio dan tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Sepanjang hidupnya, Abu Mansur al-Maturidi menyebarkan ajaran Maturidiyah di Samarkand. Dia meninggal di kota itu pada tahun 333 Hijriah, pada usia sekitar 100 tahun. Salah satu muridnya yaitu Abu Qasim al-Samarkandi memahat batu nisan makam Abu Mansur dengan kalimat penghormatan. Ini adalah makam tokoh yang telah mencapai berbagai ilmu dalam setiap nafasnya. Satu generasi usai al-Maturidi wafat, lahirlah seorang anak bernama Al-Bazawi yang mempelajari pemikiran al-Maturidi dari ayahnya, Abdul Karim, yaitu ayah dari Al-Bazawi merupakan murid langsung dari al-Maturidi. Setelah berguru kepada ayahnya, Al-Bazawi mengembangkan Maturidiyah sehingga amat populer di Bukhara pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Al-Bazawi menyebarkan aliran Maturidiyah dan memperoleh banyak pengikut di kota kelahiran ahli hadis yang masyhur, yaitu Imam Al-Bukhari tersebut. Karena tindakan yang hebat yang dilakukan oleh Al-Bazawi tersebut, maka ia dipanggil ke Samarkand untuk menjadi hakim pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Setelah selesai menjalani kembali lagi ke Bukhara dan meninggal di kota Asia Tengah itu. Al-Maturidi dan Al-Bazawi dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh terhadap peletakan-peletakan dasar pada aliran Maturidiyah dan dipelajari hingga saat sekarang. Dengan corak yang menggabungkan atas pemikiran rasio dan nas nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, aliran ini memiliki pengaruh sangat besar bersama dengan Asy'ariyah terhadap perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Itulah sebabnya nama besar Abu al-Mansur al-Maturidi kerap disandingkan dengan Abu al-Hasan Asy'ari dan disebut sebagai dua tokoh utama yang menguatkan fondasi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemunculan aliran Maturidiyah merupakan dianggap menjadi respon terhadap perkembangan aliran Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah. Jadi, aliran Mu'tazilah itu berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai hanya dengan akal dan rasio. Sedangkan aliran Maturidiyah menyangkal akan hal itu, karena aliran Maturidiyah itu menyodorkan pemikiran yang ilahiyah. Untuk seorang mencapai kebenaran ilahiyah, seorang muslim tidak dapat hanya berpegang kepada akal, melainkan harus mengiringi pertimbangan rasio dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan aliran Maturidiyah pada dasarnya munculnya reaksi teologi aliran Maturidiyah sebagaimana juga Asy'ariyah yang merupakan reaksi terhadap paham Mu'tazilah. Namun dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah itu mengambil dua posisi di tengah-tengah antara aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Dan Al-Maturidiyah Bukhara dibangun oleh pengikut Abu Yasir Muhammad Al-Bazawi. Pada aliran Maturidiyah Samarkand yaitu lebih rasional dan cenderung ke aliran Mu'tazilah.
Sedangkan aliran yang ada di Bukhara yaitu lebih ke paham Asy'ariyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran yang dianggap sebagai paham rasional. Namun, aliran ini tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran dunia Islam. Itulah perkembangan aliran Maturidiyah. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Mbak Puji Astuti yang telah memaparkan materi yang keempat, yaitu tentang perkembangan aliran Maturidiyah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh Mbak Laila Rahmasisya. Untuk Mbak Laila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi tokoh Al-Maturidiyah. Tokoh Al-Maturidiyah Samarkand nama aslinya Muhammad Ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi yang berasal dari daerah yang di Samarkand, sehingga namanya sering diambil dari kata Samarkand dan biasa dipanggil Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi As-Samarkand. Tokoh Al-Maturidiyah Bukhara Al-Basdawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Basda pada akhir 400 Hijriah atau 1110 Masehi. Nama lengkapnya Ali bin Abi Muhammad Ibnu Al-Husain Ibnu Abdul Al-Karim Ibnu Musa Ibnu Isa Ibnu Mujahsi Al-Basdawi. Ialah seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Adapun tokoh lainnya yaitu Abu Al-Qasim Ishaq Muhammad Al-Hakim Al-Samarkandi, Abu Al-Wisr Muhammad Al-Basdawi, Abu Hafs Umar bin Muhammad Al-Nasafi, Sa'ad Al-Adin Al-Taftazani, Kamal Ad-Din Ahmad Al-Bayadi, Abu Al-Hasan Ali bin Sa'id Al-Rastaghfani, dan Abu Al-Laid Al-Bukhara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan dan memaparkan materi perkuliahan pada hari ini tentang Maturidiyah, mata kuliah ilmu kalam. Ya. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman kelas dan teman-teman sekalian, semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah relasi tentang apa sih itu Maturidiyah di ilmu kalam. Oke. Kami juga memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Untuk hari ini cukup sekian. Sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.